kamu tidak ada risikonya. Kadang saya jam 3, jam 2 dipanggil sama orang tiba-tiba kayak serangan jantung gitu kan. Alhamdulillah setelah dibekam keluar 1, 2 titik langsung enggak kembali normal gitu orangnya, karena ada yang riwayat jantung, riwayat mah akut apa semua ya. Dan memang darah lagi tidak jalan yang begitu. Tiba ini semua jadi ini sudah memutar, keringat dingin apa semua, udah memutar pusing, pokoknya kayak mau kena serangan jantungnya. Emang kan riwayatnya begitu, emang riwayat ini jantung. Ada yang sudah bertahun-tahun minum obat apa semua kan. Itu kalau orang minum obat jantung terus setiap hari itu tambah parah gitu, tambah rusak darah. Jadi efeknya itu paling badan makin lemas atau badan jadi kaku. Kalau orang sudah konsumsi obat terus itu buat jantung itu. Pelan-pelan dirubah sambil berbekam, sambil herbal. Pelan-pelan dikurangi obat, lama-lama hilang. Kalau obat terus, resikonya itu ya tiba-tiba kadang jatuh orang ini. Namanya jantung, karena obat itu dari tadi risikonya tadi ada yang kaku, ada yang lemah. Pokoknya dia hanya istilahnya hanya penenang saja, obat itu nggak obat jantung ini. Orang makin tergantung. Itu kalau saya sakit. Banyak ada yang minta dioperasi ini kan, penyempitan, ada bypass apa semua itu. Orang pasang ring setelah dibekam udah tiba-tiba kadang dokter kaget aja, mana sudah tidak ada sudah. Kadang-kadang kan cuma darah kotor sedikit nempel di ini, dianggap lagi analisanya oh ini ada penyempitan, ada ya, padahal belum tentu lah. Akibatnya minum obat terus, akhirnya apa? Akhirnya itu tadi komplikasi kemana-mana lah. Kalau orang kadang mah jadi mah, ada yang jadi begitu. Jadi orang sering minum obat komplikasi, ya bukannya sembuh ini. Sama dengan yang mah aku itu 4 tahun minum obat terus tidak sembuh. Setelah pelan-pelan dirubah pola, ganti dengan herbal saja, daun-daun, kunyit apa semua itu tiap hari sambil dibekam, alhamdulillah ini sembuh. Kalau cuma obat terus tidak ada ini. Kimia semua kan yang jadi darah, makanya agama sempurna mengatur ini semua ini. Darah sebenarnya mungkin bermasalah ya. Makanya darah ini perlu dibersihkan, perlu di ini dia. Jadi darah kembali. Ya. Barat motor ganti oli gitu mesti ya. Ini bikin pusing kadang yang cair-cair gini nih. Campur-campur cair ini yang kalau kadang orang yang pusing-pusing itu darahnya cair-cair gitu. Itu saya tuh. Karena kan kepala dingin gitu ya. Cair darahnya kalau orang pusing-pusing di kepala itu.
Kan kadang-kadang minuman tuh makanan mesti ini sudah dikurangi garam, kurangi gula. Dia merusak darah sebenarnya. Apalagi kan cuma faktor umur. Iya, ini dia sudah tidak bekerja Ya. seperti masa 40 tahun gitu, 30 tahun. Beda. Jadi mesti dirubah pola juga, jangan kita merasa Hebat terus. Ada kan orang tua itu sudah tua tetap saya mau makan nasi, makan karena tidak suka lembek-lembek. Bagaimana caranya tidak suka lembek? Organ tubuh sudah membutuhkan yang lembek-lembek. Karena nafsunya dia ikuti itu kerasnya nasi itu kan, bukan mengikuti lambungnya yang memang membutuhkan yang sudah tidak mampu untuk ini kan. Ibarat kayak orang sakit saja, coba perhatikan orang di rumah sakit, pasti yang dikasih-kasih itu yang tanpa garam, Iya. lembek. Karena emang seperti itu sebenarnya normalnya badan itu, sakit atau tidak sakit. Gak ada resiko yang bukan kayak orang-orang tiroid itu sampai 10 kali dipantik begini ini kan cuma 2 kali nih ya. Iya. Tidak apa-apa, malah kulitnya itu bisa dibilang sudah ribuan kali itu. Kadang kan dipegang 2 minggu sekali kadang orang begitu. Pokoknya malah akhirnya tambah halus. Karena emang dia kan meremajakan kulit ini. Iya. Pori-pori makin kebuka, makin segar. Ini tidak ada ininya. Resikonya. Jadi kemudian banyak juga metode, insya Allah cuma bekam yang paling sempurna. Ada kan banyak kayak Iya. ada lintah gitu apa semua itu kan. Pasdo. Aku pun itu kan hanya sedikit-sedikit saja. Kalau ini mah yang keluar cuma darah kotor aja. Kalau lintah kan ya semua darah keluar aja. Bisa bersih, bisa kotor juga, cuman darah segar yang ketarik semua ini. Banyak termasuk instruktur olahraga kayak binaragawan tuh orang banyak yang saya bekam gitu ya. Yang angkat-angkat besi itu dia bekam juga karena kan ototnya tegang semua ya. Setelah dibekam begitu binaragawan dia lebih enak, lebih ototnya itu lebih tidak tegang. Ada yang sehat-sehat tidak penyakit berbekam ya, karena memang ini bagus sekali untuk ini, untuk pencegahan. Dan kan darah selalu berproduksi, dia tidak akan ini, dia selalu digantikan, tidak akan habis. Dan umur darah sebenarnya cuma sekitar 122 hari umurnya darah ini. Dan yang baru lagi. Cuman selama 122 hari ini Karena jangan ini kalau kita donor darah itu ya. Cuman bedanya donor darah keluar semua kan. ya keluar semua. Kalau donor darah istilahnya keluar bersihnya, keluar kotornya. Iya. Kadang orang lebih enakan. Bukan enakan juga, artinya ada yang lemes itu kan. Karena emang keluar semua itu yang segar dengan. Kalau bekam kan insya Allah cuma yang keluar yang kotor saja. Kotor saja. Karena dia di kop dulu kan, tunggu beberapa menit baru ini.
kadang-kadang donor juga dilihat juga kriterianya kan, nggak boleh ini. Nggak sembarang langsung. Iya, gitu. pastikan dia ini lemas, karena darah ini susah juga kita produksi ini. 40 piring nasi belum tentu bisa menghasilkan fasilitas darah yang bagus itu. Berarti dengan Haji Rahmar Rembang pergi nih? Ya, Dengan istrinya? iya, keluarga. Apa juga dia pakai Rembang, apa istrinya tapi bisa tunduk sekali ramah sama istrinya jadi? Enggak, sebagian Haji Rahman kan kita tahu kan karakternya nggak suka sama kuat itu. Nah, mau ngambil pusing ya. Mau pusing. Jadi kalau yang parah-parah ini bisa sampai 3 kali kita ini nih. Yang 2 kali ya. Ini kan kayak apa ini, kayak tiroid itu, gondok sampai 10 kali itu. Nggak apa-apa malah ini sehari 2 hari udah beres sudah ya. Dan memang dia mau buka pori-pori ini. Iya. Persoalan bekasnya itu nggak ada masalah. Iya. Dia juga bekasnya ini sebenarnya jarang, sebenarnya dia ini juga apa, terapi ke otak juga itu, untuk pikun, untuk daya ingat, endorfin lebih keluar ya kalau bisa kena jarum itu. Ya, silakan bareng. Ini lambung, ginjal ini, titiknya semua. Orang asam lambung sini semua. Di situ sakit kanan itu. Sebelah mana yang paling sakit? Kanan situ. Sini. Di bawah sedikit. Ini. Situ dia. Oh, ya. Nah, langsung nyambung semua ke kaki kalau pinggang ini.
Nelayan juga lalat belum ada titik terangnya. Iya. Itu nelayan yang hilang itu misalnya. Kakak adik lagi. 2 orang. Iya, kalau 12 hari. Tim Sarpol Air Angkatan Laut. Itu ada kemungkinan cuaca buruk atau apa itu? Waktu hari-hari aja ya. Ada nelayan di Buol, dapat dia. Sementara ikan di rumpon, dia tanya kenapa. Dia bilang rusak mesin. Nah, itu anunya nelayan Buol. Itu kau tahu sudah rusak mesinnya. Kenapa kau tidak tarik dia ke darat? Berarti bagian di situ saja. Iya, tapi setelah itu sudah tidak ada tuh orang. Nelayan itu masih ada. Sudah 12 hari. Nah, juga itu nelayan kau tidak tolong. Kakak adik lagi. Iya. Berarti tidak cuaca buruk juga tidak ada nih. Itu hari keberapa yang dia lihat itu nelayan Buol? Itu berapa? Saya bilang, itu polisi itu harus periksa baik-baik nelayan Buol yang berikan keterangan itu.
ini Iran Israel doa ada titik temunya ini gosok terus. Nah, iklan itu masuk ke 3 kaca lo dia. Sebentar aja gitu. Belum lama ini baru kan. Masuk atau tidak karena sesuatu yang cuma hitungan 10 hari gitu kan. Ini ada penerimaan lagi 1 bulan. Ya ada gajinya aja karena berani ambil motor apa semua. APBD.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Tetap sehat, semangat.